Presiden perusahaan hanya membantu gadis itu menangkis satu peluru. Tak disangka sebulan kemudian, gadis itu malah mengetahui dirinya hamil. Bahkan dokter berpengalaman pun berkata, ini benar-benar keajaiban medis. Di sisi lain karena pengaruh peluru itu, tubuh sang presiden sudah tak bisa punya anak. Namun peramal justru yakin berkata, kalau dia ditakdirkan punya seorang anak, dan itu akan terjadi dalam waktu dekat. Masalahnya, presiden sama sekali belum menyentuh wanita manapun. Kini dia mandul secara fisik. Lalu dari mana datangnya anak itu? Hal ini begitu misterius hingga peramal pun tak bisa menjelaskannya. Hanya meninggalkan satu kalimat rahasia langit tak bisa dibocorkan. Lalu buru-buru pergi. Di saat bersamaan, gadis itu bingung menghadapi kehidupan baru yang muncul tiba-tiba. Saat dia sedang ragu, tiba-tiba terdengar suara lembut dari dalam perutnya. Suara itu menenangkan dia dengan lembut, mengaku sebagai anaknya. Bahkan bisa meramal masa depan. Gadis itu refleks bertanya, apakah percakapan ini bisa dilakukan dengan orang lain juga? Namun si bayi menolak. Katanya hanya yang punya hubungan darah yang bisa mendengarnya. Meski semua ini di luar logika, namun gadis itu merasa suka dari lubuk hatinya. Dia pun bertekad dalam hati, walau jalan ke depan sulit, dia akan tetap melahirkan anak itu. Tapi justru di saat seperti ini, kakak tiri masuk dengan marah, memaksa dia untuk kencan buta dengan pria tua umur 80 tahun. Dia butuh mahar untuk menutup hutang judi. Gadis itu tegas menolak. Namun ibu tiri sudah siap, mengeluarkan sapu tangan dan menutup hidung serta mulutnya paksa. Obat bius langsung bereaksi. Dia pun lemas dan pingsan. Saat tak sadarkan diri dia hampir dibawa pergi. Si bayi merasakan bahaya. Menyadari ayahnya ada di dekat situ. Lalu segera mengirim sinyal minta tolong lewat batin. Presiden mendengar suara anak itu, mengikuti petunjuknya menuju sebuah toko kecil. Dan benar saja melihat dua orang sedang menyeret gadis yang pingsan. Dia langsung melarang mereka. Namun kakak tiri mengeluarkan KTP dan menjelaskan. Katanya gadis itu adik kandungnya. Cuma pingsan karena gula darah rendah. Asisten pun memeriksa, dan semua dokumen ternyata sah. Namun presiden merasa bingung. Kalau begitu suara tadi itu apa? Di detik berikutnya, si anak memarahi dia bodoh, mengingatkan, siapa bilang keluarga pasti tak akan menyakiti. Dua orang itu jelas bukan keluarga kandung. Lalu menyuruh presiden bertanya langsung tentang tanda lahir kupu-kupu di belakang leher mamanya. Dua orang itu langsung panik mendengar itu, gugup dan tak bisa menjawab dengan jelas. Ibu tiri sempat mau mengelak lagi, tapi asisten mengancam akan lapor polisi. Keduanya langsung ketakutan, meninggalkan gadis itu dan kabur. Presiden baru bisa melihat jelas wajah wanita yang pingsan itu. Kagetnya dia menemukan, gadis itu ternyata penyelamat hidupnya. Kata-kata sang guru kembali terngiang di kepalanya. Presiden mulai curiga, kalau anak dalam kandungan gadis itu, mungkin adalah anak kandungnya sendiri. Karena penasaran presiden mendekat ke arah gadis itu, tapi tak disangka si bayi langsung memarahinya. Katanya jangan sentuh mamanya kalau belum cuci tangan. Presiden pun kebingungan. Sementara asisten di sampingnya tak mendengar apapun. Si bayi menjelaskan, hanya orang yang punya hubungan darah yang bisa mendengarnya bicara. Lalu langsung membocorkan identitas dan latar belakang keduanya, agar mereka bisa saling mengenal lebih dalam. Tak lama kemudian, nyonya besar datang setelah mendengar kabar. Namun wanita licik sudah lebih dulu memanas-manasi di telinganya. Katanya gadis itu cuma wanita mata duitan. Nyonya besar langsung menuduh. Katanya hasil pemeriksaan menunjukkan gadis itu masih perawan. Tapi kok bisa hamil? Sebelum gadis itu buka mulut, si bayi sudah tak tahan lagi. Langsung muncul untuk membela mamanya.